Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, nama saya Zain Syafana dan bersama rekan saya yaitu Teh Yunita Kusumawati. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang anatomi dan desain kurikulum. Untuk anatomi akan dijelaskan oleh Teh Yunita. Silakan Teh Yunita. Kurikulum. Anatomi berasal dari kata Yunani, dari kata anatomē, yang berarti memotong atau kemudian akan lebih tepat dalam pokok bahasa ini kita sebut atau artikan dengan menggunakan arti struktur atau susunan atau juga bagian atau komponen. Kurikulum memiliki komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa anatomi kurikulum adalah struktur atau komponen-komponen yang terkandung dalam kurikulum yang berisi tentang tujuan dan pengalaman belajar yang akan dicapai oleh peserta didik. Komponen-komponen kurikulum. Kurikulum mempunyai 5 unsur komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi pembelajaran, 3. Strategi pembelajaran, 4. Organisasi kurikulum, dan 5. Evaluasi kurikulum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan seperti telah ditemukan di atas bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk pertama teori. Teori itu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dan menspesifikasi hubungan-hubungan antar variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua, konsep, yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga, generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat, prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Selanjutnya, prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Selanjutnya, fakta. Sejumlah informasi khusus dalam materi dianggap penting terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Selanjutnya yaitu istilah, kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Selanjutnya, contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Dan terakhir yaitu definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang terakhir yaitu preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. 3. Strategi pembelajaran. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian,
Maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru, seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung bersifat tekstual dan pembelajaran cenderung bersifat konseptual. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok atau kooperatif, seperti pembelajaran moduler, observasi, simulasi, atau role-playing, diskusi, dan sejenisnya. 4. Organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Setidaknya terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu: pertama, mata pelajaran terpisah; yang kedua, mata pelajaran berkorelasi; yang ketiga, bidang studi; yang keempat, program yang berpusat pada anak; yang kelima, inti masalah; dan terakhir, elective program. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan, dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kenaikan, atau feasibility program. Terdapat beberapa model evaluasi kurikulum, diantaranya adalah model CIPP atau Konteks, Input, Proses, dan Produk, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Menurut model ini, dimensi program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Penjelasan singkat dari keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan. Yang kedua yaitu input, yaitu bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan. Yang ketiga, proses, yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut. Dan terakhir yaitu produk, keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu desain kurikulum. Dalam desain kurikulum ini terdapat 4 desain, yaitu pertama, desain kurikulum disiplin ilmu; yang kedua, desain kurikulum berorientasi pada masyarakat; yang ketiga, desain kurikulum berorientasi pada siswa; dan yang keempat, desain kurikulum teknologis. Langsung saja ke yang pertama, yaitu desain kurikulum disiplin ilmu. Desain kurikulum ini merupakan desain yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini juga dinamakan model kurikulum subjek akademis, yang menekankan ke arah pengembangan intelektual siswanya. Ada 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientas pada disiplin ilmu, yaitu subjek, content kurikulum, learning concept design, dan problem concept design. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, desain kurikulum berorientasi pada masyarakat. Nah, desain ini merupakan sebuah desain kelompok sosial untuk dijadikan pengalaman belajar anak dan kelompok. Ada 3 perspektif desain kurikulum yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, yaitu perspektif status, perspektif pembaharuan, dan yang ketiga perspektif masa depan. Lanjut saja yang ketiga yaitu desain kurikulum yang berorientasi pada siswa. Desain kurikulum ini didasarkan oleh hal yang bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membantu anak didik dalam mendesain kurikulum. Nah, dalam mendesain kurikulum ini tentunya perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu kurikulum sendiri harus disesuaikan dengan perkembangan si anak. Yang kedua,
Isi kurikulum harus mencangkup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dianggap berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu anak dijadikan subjek belajar yang berusaha untuk belajar sendiri. Artinya, siswa harus didorong untuk melakukan berbagai aktivitas belajar, bukan hanya sekedar informasi dari guru. Yang keempat yaitu diusahakan apa yang dipelajari siswa sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat perkembangan mereka. Yang keempat yaitu desain kurikulum teknologis. Model desain teknologi difokuskan pada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Nah, teknologi sendiri mempengaruhi kurikulum yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penerapan sisi teknologi dan penerapan sisi sebagai suatu sistem. Desain kurikulum ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu belajar dipandang sebagai proses respon terhadap rangsangan. Yang kedua, belajar diatur berdasarkan langkah-langkah tertentu dengan jumlah tugas yang harus dipelajari. Nah, yang ketiga yaitu secara khusus siswa belajar secara individual. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari anatomi dan desain kurikulum. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.